Sejarah awal berdirinya Australia dimulai ketika manusia pertama migrasi ke Australia dari utara sekitar 40.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Periode ini disebut sebagai prasejarah Australia. Sejarah tertulis pertama Australia dimulai ketika orang-orang Eropa pertama kali melihat negara ini, dan kemudian dibagi lagi menjadi dua periode, sebelum dan sesudah dia menjadi dominion dari Kekaisaran Britania pada 1901. Australia menjadi negara saat federasi dari koloni-koloni yang terpisah terbentuk pada tanggal 1 Januari 1901. Tentara Australia turut berperang bersama Inggris dalam Perang Boer dan PDI. Negara ini terpukul berat oleh masa depresi saat harga untuk wool dan gandum, dua produk utama dalam ekonomi, jatuh. Di tahun 1931, hampir sepertiga pencari nafkah menjadi pengangguran dan kemiskinan pun merajalela. Namun di tahun 1933 perekonomian Australia mulai pulih saat PDII pecah. Bala tentara Australia turut berjuang bersama Inggris di Eropa. Namun Amerika Serikatlah yang membantu melindungi Australia dari serbuan pasukan udara Jepang dengan mengalahkan mereka di Perang Laut Koral. Letak geografis negara Australia. Letak geografis negara Australia. Luas daratan Australia adalah 7.617.930 km persegi, yang berada di atas lempeng Indo-Australia. Secara astronomis, Australia terletak pada 9 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan dan 112 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Secara geografis, Australia sendiri berada di bagian bumi selatan dan berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas-batas wilayah Australia. Yang pertama, bagian utara, berbatasan langsung dengan Laut Timur, Laut Arafuru, Selat Flores, negara Indonesia, dan Papua Nugini. Bagian selatan, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Bagian timur, berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Bagian barat, berbatasan dengan Samudra Hindia. Keuntungan letak geografis Australia. Yang pertama, kondisi alam yang bervariasi. Kondisi alam di Australia cukup beragam, mulai dari dataran tinggi, dataran rendah, gurun, dan pegunungan. Yang kedua, banyaknya keanekaragaman flora dan fauna. Flora di Australia didominasi oleh sabana dan stepa, sedangkan faunanya didominasi oleh tipe fauna seperti kanguru, koala, dan burung onta. Selanjutnya, iklim negara Australia. Berbagai jenis iklim yang terdapat di Australia disebabkan pengaruh faktor garis lintang wilayah, arus samudra, jarak dari pantai, keadaan suhu, dan bentang alam. Berdasar garis lintangnya, Australia mempunyai iklim yang bervariasi antara bagian utara dan bagian selatan. Bagian utara beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan bagian selatan beriklim subtropis dengan iklim sedang dengan suhu rata-rata 16 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Demografi Australia. Pada tahun 2005 terdapat 20.400 jiwa, bertambah 3.500 jiwa di tahun 2015, menjadi 23.900 jiwa pada tahun 2015. Penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena adanya kelahiran yang mencapai 13 kelahiran di setiap 1.000 penduduk. Angka kematiannya adalah 7 tiap 1.000 penduduk. Australia juga menjadi negara tujuan migran dari berbagai negara lainnya, sehingga migrasi neto negara ini mencapai angka 8. Persebaran penduduk. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup.
Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Kualitas penduduk. Australia merupakan negara sekaligus benua dengan kualitas penduduk yang sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi, yaitu mencapai $42.880 pada 2015. Etnis penduduk. 92% ras Kaukasoid atau bangsa kulit putih berasal dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, Yunani. 7% dari Asia yaitu Cina dan India. 1% aborigin dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Lila Amanda. Di sini saya akan menjelaskan bentuk negara Australia. Di dunia ini terdapat setidaknya 5 benua besar, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Sesuai namanya, di benua Australia terdapat negara Australia. Negara ini sudah merdeka sejak 2 Maret 1986 silam sesuai dengan Undang-Undang Australia pada tahun 1986. Secara umum, di Australia terdapat 3 bentuk pemerintahan, yaitu monarki federal, monarki konstitusi, dan sistem parlemen. Oleh sebab itulah, negara Australia memiliki bentuk-bentuk negara federal yang memiliki 6 negara bagian. Adapun 6 negara bagian tersebut diantaranya Queen Island, Victoria, North Territory atau Australia, South Australia atau Australia Selatan, Western Australia atau Australia Barat, dan New South Wales. Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk pemerintahan Australia adalah monarki konstitusional dan memiliki pembagian kekuasaan secara federatif serta menggunakan sistem parlemen dalam pemerintahannya. Sistem pemerintahan Australia. Australia adalah sebuah negara federasi. Sistem pemerintahan Australia adalah sistem parlementer di mana para menteri yang membentuk pemerintahan merupakan anggota parlemen yang bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen di tingkat federal disebut sebagai Commonwealth Parliament. Parlemen ini memiliki 2 kamar, yaitu Senat yang anggotanya dipilih secara proporsional dan House of Representatives yang anggotanya dipilih secara preferensial. Australia memiliki 6 negara bagian dan 2 teritori, diantaranya yaitu New South Wales, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Victoria, Australia Barat, teritorial utara, dan teritorial ibu kota Australia. Sistem demokrasi Australia terbagi dalam 3 level pemerintahan, yaitu Federal Government, State atau Territory Government, dan Local Government. Federal Government menyiapkan dan membuat hukum untuk isu-isu nasional yang penting, meliputi bidang kebijakan luar negeri, pertahanan, perdagangan, penerimaan perpajakan, dan layanan keamanan sosial. State atau Territory Government bertanggung jawab menyiapkan layanan meliputi bidang kesehatan, pendidikan sekolah, hukum dan peraturan, transportasi publik, pendistribusian air, gas, listrik, serta pengelolaan lingkungan dan konservasi. Local Government menyediakan layanan dan jasa yang meliputi bidang regulasi pembangunan, pemeliharaan parkir dan taman, perpustakaan dan layanan rekreasi, rambu jalan, lampu lalu lintas, saluran air dan jalan setapak, serta pengelolaan sampah dan daur ulang.